Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bisa hadir untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah bimbing kita, semoga Allah berikan taufik kita, taufik untuk memiliki adab dan etika di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Latif, yang maha lemah lembut. Dan karena Allah memiliki sifat Al-Latif, maka manusia terkadang tidak bisa mendeteksi status dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk orang yang disukai, disayangi, dicintai oleh Allah atau sebaliknya? Apakah dia berstatus sebagai orang yang dimurkai, orang yang dibenci, orang yang tidak disukai oleh Allah? Pada kesempatan Jumat ini kita akan melihat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikasi Allah tidak suka kepada seseorang, salah satu tanda Allah tidak suka kepada seseorang, Allahu Jalla Jalaluhu menjelaskan hal tersebut di dalam firman-Nya dalam surah Az-Zukhruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'shu an dzikri wa may ya'shu az-dzikri ar-rahmani." Siapa saja di antara kita punya pola hidup jauh dari Al-Qur'an, punya pola hidup jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kita punya pola hidup, punya karakter hidup tidak dekat dengan majelis ilmu, tidak dekat dengan ilmu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin.
Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini tidak lagi menjaga kita dari gangguan dan bisikan syaitan. Bahkan Allah mengizinkan syaitan untuk menjadi sahabat dekat kita. Syaitanlah teman dekat kita. Syaitanlah yang berbicara di hati kita. Syaitanlah dalam rupa manusia yang menyampaikan lewat lisannya ke telinga kita. Allahu Jalla Jalalu memberikan hukuman. Manusia enggak menyadarinya. Apa kata Allah? Nuqayyid lahu syaitana. Maka Allah akan biarkan syaitan menjadi pendamping hidupnya di mana saja dan kapan saja dia berada. Fahuwa lahu qarin. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa innahum layasuddunahum anis sabili. Syaitan akan membuat dia sulit untuk mendekati Al-Quran. Ini harus kita introspeksi diri kita. Kita akan terasa sulit berdekatan dengan Al-Quran. Kita hanya memandang Al-Quran. Kita hanya menumpuk mushaf. Tapi tidak ada tumpukan mushaf itu yang nikmat, yang kita menikmatinya membacanya. Kita akan terhalangi dari mendengar sabda manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Perkataan manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan akan membuat ada aja halangannya untuk kita bisa menyimak, untuk kita bisa mendengar. Qala Allah Ta'ala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu ada halangan, selalu ada halangan, selalu ada halangan dan halangan dan halangan. Maka kita harus mengkoreksi diri kita semua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita punya pola hidup selalu terhalangi, selalu gagal, yang mana ada kesempatan di depan muka kita membaca Al-Quran, ada kesempatan di hadapan kita majelis ilmu, ada kesempatan di hadapan kita taklim, tapi selalu gagal dan gagal. Jangan-jangan Allah tidak suka sama kita. Dan salah satu indikasi atau salah satu karakter Allah Jalla Jalalu yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, ketika Allah tidak menyukai seorang hamba akan dibuat gagal dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam mendekatkan dirinya pada Allah. Allah akan lemahkan hatinya. Bukan dia enggak mendengar, dia tahu saudarinya kaum muslimin menghadiri salat 5 waktu dalam satu hari. Dia teman satu kantornya. Dia lihat temannya. Bahkan temannya berkata, saya salat dulu. Allahu Akbar. Jika hati ini telah dihukum sama Allah, hayya 'alas shalah, tidak ada rasanya. Hayya 'alal falah, dia tidak punya rasa. Apakah hati kita telah mati? Inilah hukuman yang lebih berat dari corona. Inilah hukuman yang lebih berat dari seluruh penyakit fisik yang manusia terkadang tidak menyadarinya. Diangkat kepekaannya terhadap ketaatan pada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak sampai di situ, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rabbuna Jalla Dzikruhu? Allah temani, Allah jadikan syaitan teman hidupnya. Kemudian Allah mengatakan syaitan akan selalu menghalangi dia dari satu perbuatan kebaikan, selalu gagal, selalu besok, dan tidak ada kebaikan yang dilakukannya. Ana mau puasa Senin, nanti aja Kamis. Ketemu Kamis, Senin. Ketemu Senin, Kamis. Ana mau sholat berjamaah maghrib nggak dapat, isya nggak dapat lagi, subuh. Allahu Akbar. Maka solusi, kita harus cari solusi.
dari kondisi jika kondisi kita demikian. Apa kata Allah berikutnya? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini yang lebih bahaya. Ini ada di dunia nyata. Manusia yang tidak dekat dengan Al-Quran, manusia yang tidak dekat dengan hadis, manusia yang tidak dekat dengan majelis ilmu, mereka tampil bagaikan orang yang punya ilmu, seolah-olah mereka adalah orang yang menguasai qala Allah wa qala Rasul, padahal mereka adalah orang yang paling jauh dari ilmu. Allahu Akbar. Dan ini ada di kehidupan kita. Dan ini ada di dalam kehidupan kita. Merasa diri di atas kebenaran dan memiliki ilmu, itulah salah satu hukuman yang akan Allah berikan kepada seseorang yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa memiliki ilmu agama, merasa telah memiliki ilmu yang membadai dalam agamanya, ini adalah salah satu bentuk hukuman Allah bagi orang-orang yang jauh dari ilmu, bagi orang-orang yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita lihat dalam kehidupan realita, manusia yang tidak punya dasar ilmu agama, mereka bicara tentang ilmu agama halal, haram, sunnah, bid'ah, dan seterusnya. Padahal kita tahu pola hidupnya. Pola hidupnya jauh dari sholat 5 waktu di masjid. Pola hidupnya jauh dari pengajian-pengajian. Tapi ketika berbicara tentang agama, tapi ketika berbicara tentang halal dan haram, seakan-akan dia orang yang paling pandai, seakan-akan dia orang yang paling fakih. Itulah permainan syaitan. Itulah permainan syaitan. Itulah tipu daya syaitan. Manusia akan dibuat gak sadar sedang dihukum oleh Allah. Itu merasa dirinya cukup dengan ilmu agamanya. Dan sebaliknya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan, jika kita hidup selalu berdampingan dengan ayat, dengan hadis, dengan ilmu, jika hidup kita punya karakter seperti ini, maka kita akan mengatakan bodoh sekali diri kita. Kita akan menganggap diri kita kerdil. Ini nggak tahu, ini nggak tahu, ini nggak tahu, ini nggak tahu. Dan begitulah pola yang akan didapatkan oleh setiap orang yang sudah masuk di dunia ilmu. Maka dia akan merasa dirinya, hari-harinya membuat dia bukan siapa-siapa. Dia nggak tahu, dia nggak ngerti, dia banyak nggak tahu. Ketemu lagi ini ayat, ketemu lagi ini ayat, ketemu lagi ini hadis. Bahkan sangat tragis, sebagian kaum muslimin berkata, ayat ini baru turun atau sudah ribuan tahun yang lalu turun. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Tidak ada ayat yang baru turun, tidak ada hadis yang baru turun. Ayat dan hadis telah sempurna diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat tidak beretika, sangat tidak beradab ketika kita membaca sebuah ayat, ketika kita membaca sebuah hadis yang ternyata ayat dan hadis itu memberondong diri kita, kekurangan-kekurangan kita, kelemahan kita. Maka syaitan gak suka.
Syaitan tidak suka kita berdekatan dengan yang dapat membuat kita punya kedudukan di hadapan Allah. Syaitan tidak suka kita berdekatan dengan qala Allah. Syaitan tidak suka kita berdekatan dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang setan senang apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa yahsabuna, mereka diberikan hukuman berikutnya, mereka menduga, mereka mengira inilah penyakit yang tidak disadari oleh keumuman manusia. Mereka mengira, mereka menduga kalau mereka adalah orang yang telah menguasai ilmu agama. Ngerti A, ngerti B, ngerti C, ngerti D, dan seterusnya. Inilah hukuman. Inilah hukuman yang manusia tidak menyadarinya. Dia bicara agama, dia ajarkan agama, padahal dia tidak punya semangat, dia tidak punya jati diri sebagai orang yang dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Jalla Dzikruhu menjadikan khutbah ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah membuka taufiknya untuk kita agar kita bisa mengetahui apakah kedudukan kita di hadapan Allah sebagai hamba Allah yang Allah ridhai, atau justru kita tidak menyadari Allah tidak menyukai kita, Allah tidak menyenangi kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur ikhwanana Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum Allahumma ansurhum. Allahumma hafadh Masjidil Aqsa. Allahumma hafadh Masjidil Aqsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.